Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja dari beberapa proses industri tentunya ya. Salah satu diantaranya yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu prinsip kerja destilasi. Prinsip kerja destilasi, apa sih prinsip kerja destilasi itu? Yaitu suatu zat pada larutan yang tidak sama menguap. Berarti uap larutan akan memiliki komponen yang beda dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Namun apabila kedua zat tersebut menguap, maka proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian. Namun destilasi ataupun produk akan mempunyai destilasi kaya ya daripada komponen dibandingkan larutan yang aslinya. Contoh industri yang menggunakan proses destilasi ialah industri minyak bumi, industri gas, industri pembuatan alkohol, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya. Dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Tentunya akan secara keuntungan akan juga lebih banyak ya kalau kita menggunakan katalis ya. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Pembuatan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga digunakan katalis atau vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Pembentukan amonia juga sangat tidak stabil, sehingga katalis besi digunakan agar gas amonia tidak kembali terurai menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Oke, selanjutnya yaitu prinsip dasar adsorpsi. Adsorpsi atau penyerapan adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair. Bahan yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan zat ya padat yang menyerap, yaitu kita sebut adsorben. Biasanya partikel kecil zat penyerap ditempatkan ke suatu hamparan tetap dan fluida, kemudian dialirkan melalui hamparan tetap tersebut sampai zat padat itu mendekati jenuh dan pemisahan yang dikehendaki tidak dapat berlangsung lagi. Pemisahan terjadi karena perbedaan bibit molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan yang lebih erat daripada molekul lainnya. Contoh dalam dunia industrinya yaitu penyerap racun dari norit, penjernih air dari tawas, penghilang logam berat. Oke, next selanjutnya yaitu absorpsi. Prinsip dasar absorpsi. Pakai B ya. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Dalam proses ini, zat yang diserap masuk ke bagian dalam zat penyerap. Misalnya peristiwa pelarutan gas ke dalam zat cair atau padat, difusi yaitu zat cair ke dalam zat padat, warna yang diserap oleh suatu benda atau warna absorpsi, penyerapan sinar biasa oleh suatu zat pada peristiwa bias kembar, absorpsi selektif, dan penyerapan energi oleh elektron di dalam suatuan atom atau spektrum absorpsi. Contoh yaitu pada industri yaitu proses pembuatan formalin. Formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas. Berarti formalin yaitu awalnya gas ya, yang dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Teknologi proses pembuatan formaldehid sebagai gas input dimasukkan ke dalam reaktor. Output dari reaktor yang berupa gas yang mempunyai suhu 1820 derajat Celcius didinginkan pada kondensor hingga suhu 550 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam adsorben. Keluaran dari adsorben pada tingkat 1 mengandung larutan formalin dengan kadar formaldehid sekitar 37-40%. Bagian terbesar dari metanol, air, dan formaldehid dikondensasi di bawah air pendingin bagian dari menara, dan hampir semua removal dari sisa metanol dan formaldehid dari gas terjadi di bagian atas absorben dengan counter current kontak dengan air proses. Oke, selanjutnya yaitu diagram pembuatan asam sulfat. Bisa kita lihat nih dari diagram alir yang kita lihat di bawah ini ya, maaf. Ini
Baik, oksidasi atau pembakaran sulfur ke sulfur dioksida, yaitu leburan belerang disemprotkan untuk meningkatkan luas permukaan sehingga mempercepat laju reaksi ke dalam udara kering berlebih. Udara yang telah dehidrasi dengan H2SO4 yang pekat yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen menjadi sulfur dioksida atau SO2 ini. Dioksidasi ini terjadi pada furnace atau sulfur burner. Reaksi yang terjadi yaitu S plus SO2 plus O2. Udara mengoksidasi harus dalam kondisi kering untuk menghindari terjadinya kabut asap hasil reaksi yang dapat merusak fumes karena bersifat korosif, juga karena reaksi ini sangatlah eksotermis, membentukkan kabut asam. Oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Ini dari dioksida menjadi trioksida yaitu 3 dengan katalis V205 untuk bereaksi dan membentuk reaksi kesetimbangan yang eksotermis atau melepaskan panas sekitar 99 kilo atau mol. Reaksi yang terjadi, keuntungan menggunakan katalis vanadium pentaoksida atau V205 yaitu dibandingkan dengan katalis platina atau PT adalah konversi lebih tinggi, umur lebih panjang, lebih tahan terhadap racun, misal asam halogen. Yang terakhir yaitu bisa untuk konsentrasi SO2 yang lebih rendah, sekitar 7-8% lah. Oke, selanjutnya produksi oleum sulfur trioksida atau SO3 ini didinginkan lalu dilarutkan dalam asam sulfat pekat yaitu H2SO4 dan membentuk cairan berminyak bernama oleum atau H2S2O7. Oleum ini, mengapa kita perlu oleum? Oleum tidak langsung bereaksi dengan air, karena bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang akan melepaskan panas atau reaksi sangat eksotermis tentunya dan menghasilkan kabut asam yang korosif, jadi bahaya. Selanjutnya yaitu konversi oleum menjadi asam sulfat yaitu sulfuric acid H2SO4. Dalam kondisi yang encer itu oleum akan bereaksi perlahan dengan air. Kita masukkan air dari sini membentuk asam sulfat yang memiliki kadar sekitar 98%. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.